Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Hadi, selaku mahasiswa dari Politeknik di Jember, jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknik Produksi Benih, angkatan 2023. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan dari hasil kerja saya sendiri PowerPoint yang berjudul Pengaruh Pengaringan Terhadap Kualitas Benih Kedelai atau nama latinnya Glycine Max L. Mer. Yang pertama saya hormati Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Benih, Ibu Leli Kurniasari, SPMSI, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan PPT ini melalui virtual atau online. Baik, untuk masuki slide selanjutnya yakni deskripsi dari benih kedelai. Benih kedelai merupakan salah satu komoditas pangan penting nasional dan setiap tahunnya permintaannya selalu meningkat. Kedelai juga merupakan salah satu komoditas sumber protein nabati. Permintaan kedelai terus meningkat karena pertumbuhan populasi dunia serta meningkatnya pendapatan per kapita yang berhubungan dengan meningkatnya konsumsi protein oleh masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Silva et al. Pada tahun 2017. Selanjutnya yakni pengolahan benih kedelai. Biasanya untuk dapat menghasilkan benih kedelai yang bermutu tinggi harus dilakukan proses produksi pengolahan yang baik dan sesuai dengan kondisi sifat benih tersebut. Dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kedelai dalam negeri biasanya dibutuhkan serangkaian proses produksi kedelai yang baik. Dalam hal ini, pengolahan benih menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas produksi kedelai. Di antaranya yaitu proses pengeringan. Pengeringan benih dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau bisa disebut dengan sun drying, atau bisa dilakukan dengan mengalirkan udara panas dalam box dryer ataupun dengan menggunakan alat oven. Baik, untuk slide berikut ini yakni tujuan pengeringan benih, yang dimana hal ini berkesinambungan dengan slide sebelumnya yakni pengolahan pada benih. Di sini tujuan pengeringan benih terdapat dua, yakni mengurangi laju respirasi dan metabolisme benih. Yang pertama, mengurangi laju respirasi. Hal ini diharapkan untuk benih tumbuh pada kondisi atau waktu yang disesuaikan dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk metabolisme benih ini adalah rangkaian perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia yang terjadi pada benih saat proses perkecambahan. Berikutnya yakni metode pengeringan benih. Benih kedelai adalah jenis benih ortodok, yaitu benih yang dapat diturunkan kadar airnya hingga di bawah 11%. Pengeringan adalah suatu metode untuk menurunkan kadar air benih yang bertujuan untuk mengurangi laju respirasi dan metabolisme benih, sehingga benih tersebut dapat mempertahankan mutunya dalam waktu yang lebih lama. Yang tertera pada PPT ini terdapat dua metode dalam melakukan pengeringan benih kedelai. Yang pertama yakni penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung atau bisa disebut dengan sun drying. Yang kedua, mengalirkan udara panas dalam box dryer ataupun oven.
Teman-teman bisa dilihat di gambar terdapat gambaran dalam pengeringan benih dengan menggunakan sinar matahari atau sun drying. Hal ini langsung mendapatkan paparan dari cahaya sinar matahari secara langsung dan dapat dikeringkan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk gambar yang kedua, yakni menggunakan alat yang bisa disebut dengan oven. Kita sebagai pelaku benih sebelumnya bisa mengatur suhu pada oven tersebut dengan suhu yang diinginkan. Terus memasukkan benih kedelai untuk melewati proses pengeringan. Baik, untuk slide selanjutnya yakni manfaat dalam pengeringan benih. Dalam proses pengeringan benih terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yakni mengacu kepada viabilitas dan vigor benih. Untuk viabilitas ini merupakan suatu kemampuan benih, daya hidup benih itu tinggi. Sedangkan untuk vigor benih, kemampuan benih untuk tumbuh dengan keadaan yang normal atau optimal, seperti daya kecambahnya yang seragam dan tumbuhnya serempak. Sedangkan untuk viabilitas benih ini merujuk pada daya kecambah benih, persentase kecambah benih atau daya tumbuh benih. Untuk manfaat yang kedua, menjaga kualitas benih. Dalam kualitas benih terdapat seperti mutu benih yang tinggi, mutu fisiologis dan lain sebagainya. Dan terakhir, memperpanjang masa simpan benih. Nah, untuk slide berikutnya ini yakni ciri-ciri benih yang memiliki mutu tinggi. Di sini saya mengambil dari jurnal yang sumber pustakanya itu dari Sumarno pada tahun 1994. Beliau mengatakan ciri-ciri benih memiliki mutu tinggi dengan ciri-ciri yang pertama, murni dan diketahui varietasnya. Yang kedua, memiliki daya kecambah yang tinggi atau lebih dari 80%. Yang ketiga, mempunyai vigor yang baik, yaitu dapat tumbuh cepat dan serempak serta kecambahnya sehat. Yang keempat, bersih dan tidak tercampur biji rumput, kotoran benih, dan biji tanaman lain. Yang kelima, sehat, tidak terinfeksi cendawan yang dapat menyebabkan kecambah menjadi busuk. Sedangkan yang keenam, bernas, tidak keriput, tidak ada bekas gigitan serangga, serta telah benar-benar kering. Nah, dari presentasi berikut ini dapat saya simpulkan bahwa proses pengeringan benih merupakan suatu hal yang penting untuk menghasilkan benih yang berkualitas atau bermutu tinggi. Karena pengeringan benih ini merupakan hal yang sangat diutamakan dalam proses produksi benih. Jadi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan ke depannya diperlukan dalam proses pengeringan benih ini. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Leli Kurniasari SP MSI karena telah memberikan saya waktu untuk presentasi melalui virtual atau secara online. Terima kasih atas waktunya. Allahumma fiqh ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.